bahwa orang yang selalu mengemis dan memaksa, meminta kepada orang lain untuk memberikan bantuan kepada dia, ini adalah hal yang tidak diajarkan di dalam Islam. Kita dipinta dan diajarkan untuk meminta kepada Allah, iya. Memohon kepada Allah itu adalah hal yang diharuskan dan diwajibkan Allah. Bahkan Allah memerintahkan kita untuk meminta kepada Allah apapun hajat kita, apapun keinginan kita, pintalah pada Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, pinta padaku, perintah kata Allah. Kita diperintahkan, ayo mohon kepadaku, minta kepadaku, astajib lakum, aku bakal kabulkan apa keinginan kalian. Tapi kalau meminta kepada manusia, tidak. Bukan hal yang diajarkan di dalam Islam dan bukan hal yang diajarkan oleh Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim, tadhakkar wa tazkir, wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatta la tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalala alal khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. قال المؤلف الإمام النووي في كتابه رياض الصالحين نفعنا الله به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين في دارين آمين. إلى أن قال وعن أبي عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تلحقوا في المسألة فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا وتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته. رواه مسلم. وعن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7 فقال ألا تبيعون رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكنا حديث أحد ببيعة فقلنا قد بيعناك يا رسول الله ثم قال ألا تبيعون رسول الله فبسطنا أيدينا وقلنا قد بيعناك يا رسول الله فعلى ما نبيعك قال ألا أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وصلوات الخمس وتطيعه وأسر كلمة خفية ولا تسأل الناس شيئا فقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. المزعة بضم الميم وإسكان الزي وبالعين مهمل المهملة القطعة. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Masih pembahasan tentang sifat qanaah dan ta'affuf, arti menjaga kehormatan untuk tidak meminta kepada sesama manusia. Diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Abdurrahman Muawiyah bin Abi Sufyan Sakhr bin Harb radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi menyatakan di dalam hadis la tulhiqu fil mas'alah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian la tulhiqu fil mas'alah, arti jangan mengemis
kepada siapapun dengan meminta dengan sangat, artinya mengemis, mengejar untuk mendapatkan sesuatu, dengan penuh ilhah, dengan penuh berharap betul kepada manusia, maka Nabi menyatakan la tulhigu fil mas'alah, artinya jangan meminta atau mengemis kepada sesama manusia dengan penuh pengharapan. Fa wallahi, maka Nabi berkata, demi Allah, la yas'aluni ahadun minkum syai'a, tidak ada salah satu di antara kalian yang mengemis kepadaku, kata Rasulullah, fatukhriju lahu mas'alatahu minni syai'an wa ana lahu karih, dan dia mendapatkan apa yang diinginkan dan diharapkannya dariku, tapi aku memberikannya bukan dengan senang hati, kata Rasulullah. Karena ini mengemis, meminta, memaksa, sedangkan kata Rasul dalam ucapan Nabi ini perumpamaan, kalau seandainya ada orang memaksa mengemis kepada seseorang dan orang yang memberikannya itu dalam keadaan tidak senang hati, merasa tidak nyaman karena orang ini selalu meminta dan memohon kepada dia, fa yubaraklahu fi ma ataitu, bagaimana bisa mendapatkan keberkahan bahkan kalau bantuannya dari Rasulullah. Artinya apa, hadirin? Bahwa orang yang selalu mengemis dan memaksa meminta kepada orang lain untuk memberikan bantuan kepada dia, ini adalah hal yang tidak diajarkan di dalam Islam. Kita dipinta dan diajarkan untuk meminta kepada Allah, ya, memohon kepada Allah itu adalah hal yang diharuskan dan diwajibkan Allah. Bahkan Allah memerintahkan kita untuk meminta kepada Allah apapun hajat kita, apapun keinginan kita, pintalah pada Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, pinta padaku, perintah, kata Allah. Kita diperintahkan, ayo mohon kepadaku, minta kepadaku, astajib lakum, aku bakal kabulkan apa keinginan kalian. Tapi kalau meminta kepada manusia, tidak. Bukan hal yang diajarkan di dalam Islam dan bukan hal yang diajarkan oleh Rasulullah. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita dapatkan dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadang sampai mengikat perutnya dengan 2 buah batu. Karena sudah beberapa hari tidak makan, tapi Nabi tidak pernah mengemis. Nabi tidak pernah meminta kepada sesama sahabat-sahabatnya. Kemudian juga pernah diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu diriwayatkan oleh Siti Aisyah, kata Siti Aisyah, pernah kami 1 minggu lamanya tidak menyantap makanan, tidak memakan roti gandum, melainkan hanya memakan kurma dan minum air putih selama 1 minggu. Jadi kalau kami lapar, kami cuma makan kurma, minum air, selesai. Meminta, mengemis, enggak. Bahkan inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat-sahabatnya. Mereka hadirin, walaupun sangat lapar, walaupun sangat butuh, tapi tidak pernah menadahkan kepada orang lain. Dia cuma menunjukkan mungkin keinginan untuk bisa menghilangkan dahaga, menghilangkan lapar, cuman mengemis tidak pernah. Walaupun kadang-kadang pernah di antara sahabat berharap kali saja diajak makan, tapi terus terang mengemis enggak, tidak pernah dilakukan. Pernah sebagaimana Abu Hurairah, hadis yang telah kita baca beberapa waktu yang lalu, bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, sahabiul jalil, saudara sekalian, beliau masuk Islam itu 3 tahun sebelum Nabi wafat, atau tepatnya pada tahun 8 Hijriah setelah Fathul Makkah. Nah ini Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, atau setelah Khaybar tahun 7 Hijriah, yang mana beliau ini tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kerjaannya cuma duduk di hadapan Nabi menimba ilmu dari Rasulullah, tidak bekerja, tidak mencari nafkah, sebab memang tujuan datang ke kota Madinah hanya untuk mengambil ilmu dari Nabi Muhammad. Maka kata Abu Hurairah, kami orang-orang dari Ahlu Suffah yang tinggal di dekat rumahnya Rasulullah, memang dikumpulkan sahabatku, kata Abu Hurairah, kurang lebih ada 80 orang, dan kami tidak pernah
mengemis dan meminta. Jadi makanan yang kami makan hanya pemberian dari orang Madinah. Jadi orang Madinah Al-Munawwarah kalau seandainya mereka punya makanan lebih, mereka tahu harus disalurkan kemana? Disalurkan kepada kita, ya, makanan, minuman. Tapi kalau seandainya tidak ada yang menyalurkan makanan, ya sudah kami puasa, kata Abu Hurairah. Kadang puasa sampai beberapa hari, ya. Hakadha. Maka pernah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ardah, dia bilang pernah aku tidak kuat menahan rasa lapar, ya. Sehingga akhirnya aku pun keluar dari kawananku, berdiri di pinggir jalan sambil memegang perutku yang lapar, ya. Saat itu ketika di kejauhan berharap Abu Hurairah mungkin saja nanti ada orang melihat dia, akan mengajak Abu Hurairah untuk mencicipi makanan paling tidak, ya. Maka hadirin ketika sedang duduk di kejauhan lihat ada satu orang datang, ya. Diperhatikan ternyata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ardah, ya. Maka Abu Hurairah pun berdiri, ya. Dan Abu Hurairah hadirin, ya, dia memikirkan bagaimana caranya biar bisa berbicara dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, nanti ujung-ujungnya bakal diajak makan, ya. Ketika datang Sayyidina Abu Bakar, Abu Hurairah pun menyapa Sayyidina Abu Bakar, "Assalamualaikum ya Abu Bakar." Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun menjawab, "Waalaikumsalam ya Abu Hurairah." Ya. Abu Hurairah bertanya, "Ya Abu Bakar, ya, apakah engkau tadi mendengarkan ada wahyu yang turun kepada Nabi kita Nabi Muhammad?" Qala na'am. "Iya ya Abu Hurairah, tadi Allah berfirman, wahyu turun kepada Rasulullah, Allah menyatakan ini dan ini." Ini Abu Hurairah tahu saudara sekalian, sebab dia memang duduk di hadapan Rasulullah. Cuman dia ingin berbicara dengan Abu Bakar Siddiq, mengobrol, kali aja nanti akhirnya ujung-ujungnya karena asik ngobrol diajak makan. Maka ditanya, "Oh, firman Allah begini, maksudnya apa ya Abu Bakar? Tadi Nabi berucap apa? Ada hadis apa yang disampaikan Rasulullah?" Maka Abu Bakar Siddiq pun menjelaskan secara detail apa yang didengar dari Rasulullah, dan itu pun juga didengar oleh Sayyidina Abu Hurairah. Tapi sayang Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak memahami keadaan Abu Hurairah. Setelah berbicara panjang lebar, Abu Bakar Siddiq pun berkata kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, mohon maaf saya lagi ada urusan." Ditinggallah Abu Hurairah dalam keadaan lapar. Kata Sayyidina Abu Hurairah, Abu Bakar Siddiq tidak memahami saya kayaknya. Padahal Abu Hurairah paham apa yang disampaikan Nabi, hadirin. Jalan ini Abu Bakar Siddiq, maka nunggu lagi. Datang di kejauhan satu orang, lihat Umar bin Al-Khattab. Hadza Umar, ya. Insyaallah kalau saya ngobrol dengan strategi yang sama, metode yang sama, insyaallah Umar bin Khattab bisa memahami keadaan saya. Datang, dia bilang, "Sapa lagi, Assalamualaikum ya Umar." "Waalaikumsalam ya Abu Hurairah." Ngobrol lagi, perbincangan panjang lebar seperti yang dilakukan kepada Abu Bakar Siddiq. Pertanyaan yang sama, hadirin. Wahyu apa yang turun, hadis apa yang disampaikan Rasulullah. Setelah panjang lebar, ternyata Umar bin Khattab pun juga tidak memahami keadaan Abu Hurairah. Kata Umar bin Khattab, "Ya Abu Hurairah, mohon maaf." Ya. Bilang, "Kenapa?" "Saya lagi ada urusan, saya harus tinggalkan engkau." Bilang, "Marhaba, silakan ya Umar." Ya. Berangkat, kata Abu Hurairah, 2 orang sudah gagal katanya. Tapi lihat di sini hadirin, Abu Hurairah tidak meminta, tidak memohon, tidak mengutarakan secara apa yang diinginkan oleh dia. Sampai ditunggu orang ketiga harus dapat katanya. Ya. Orang ketiga insya Allah dapat hasil. Ketika ditunggu di kejauhan ada satu orang datang, dilihat, wah ini orang ketiga. Tapi begitu mendekat, Abu Hurairah terkejut. Kenapa? Ternyata yang datang Nabi Muhammad. Mau nanya apa sama Rasulullah ya? Mau nanya wahyu turun, Nabi bakal nanya, "Ente nggak hadir tadi majelis si Abu Hurairah?" Ya. Mau nanya hadis, "Ente nggak dengar hadis yang aku sampaikan Abu Hurairah?" Takut Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah waktu Nabi datang, Pak, cuman menundukkan kepala, tidak berani memandang wajah Rasulullah. Berdiri. Nabi pun berhenti memandang Abu Hurairah. Nabi paham, Pak, ini muka orang kelaparan ya. Muka pucat gemeteran Abu Hurairah. Dilihat sama Rasulullah sambil senyum. "Gal ya Abu Hurairah." "Qala na'am ya Rasulullah." "Ayo ikut aneh ke rumah." Kaget Abu Hurairah. "Ikut engkau ke rumahmu ya Rasulullah?" "Qala na'am." "Ayo ikut saya." Senang Abu Hurairah, dalam hati memang cuma Nabi yang bisa memahami saya katanya. Jalan sama Rasulullah. Sesampai depan rumahnya Nabi, kata Nabi, "Isbir, tunggu sebentar." Nabi masuk ke dalam, keluar bawa 1 teko susu. Kata Nabi, "Ya Abu Hurairah." "Qala na'am ya Rasulullah." "Unzur ila hadal kas fi hal halid."
Dia bilang, lihat nih wadah ini, di dalamnya ada susu ya Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, alhamdulillah, gak makan roti gandum, susu pun jadi ya. Kalau senang Abu Hurairah. Waktu mendekat, ya Abu Hurairah, gala na'am, sahabat-sahabatmu ahlu sufa udah pada makan belum? Abu Hurairah nggak boleh bohong sama Nabi, belum ada yang makan ya Rasulullah. Kata Nabi, ya Abu Hurairah, masa cuma engkau yang meminum susu, sahabat dibiarkan kelaparan? Panggil semua sahabat. Abu Hurairah mikir, marhaba ya Rasulullah. Sambil jalan mikir, susu cuma satu wadah, sedangkan sahabatku ada 80 orang, kira-kira kebagian berapa gelas setiap satu orang? Cuman perintah Nabi dilaksanakan. Diundang semua 80 orang bertemu dengan Rasulullah. Kata Nabi, ya Abu Hurairah, sudah kumpul semuanya? Sudah ya Rasulullah. Ya Abu Hurairah, naam ya Nabi, engkau kan pemimpinnya, kata Rasulullah. Abu Hurairah, engkau kan pemimpin ahlu sufa. Naam ya Rasulullah. Yang namanya pemimpin minumnya paling belakang. Paling belakang ya Rasulullah. Gaul marhaba. Jadi Abu Hurairah Pak yang nuangin. Kadang-kadang Abu Hurairah nuangin susu sambil ngelihat masih ada sisa nggak buat saya. Itu sahabat satu demi satu meminum air susu tersebut. Subhanallah, berkat mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, susu dibagikan kepada 80 orang, itu susu tidak kurang sedikit pun, hadirin. Diminum sampai semua orang daripada minum udah kenyang, tinggal Nabi sama Abu Hurairah. Nabi tanya, ya Abu Hurairah, tinggal berapa orang? Tinggal saya berdua, engkau ya Rasulullah. Kata Nabi, isyrab ya Abu Hurairah, minum ya Abu Hurairah. Abu Hurairah tentunya nggak nyaman kalau minum duluan, kasihan Rasulullah. Gala ya Rasulullah, ente ibda kemana? Engkau mulai baru saya. La ya Abu Hurairah, isyrab, minum ya Abu Hurairah. Gala marhaba. Abu Hurairah minum sedikit Pak, karena nggak enak sama Nabi, takut Nabi kurang jatahnya. Diminum, Nabi tersenyum sambil mengatakan, la isyrab ya Abu Hurairah, minum lagi ya Abu Hurairah, yakfi ya Rasulullah. Minum lagi. Minum lagi Abu Hurairah sampai hilang laparnya. Setelah hilang lapar, cukup ya Nabi. Kata Nabi, la isyrab ya Abu Hurairah, minum lagi ya Abu Hurairah. Minum lagi sampai kembung Abu Hurairah. Cukup ya Rasulullah, hasbuk ya Rasulullah, cukup sudah. Kata Nabi, la isyrab ya Abu Hurairah, minum lagi hai Abu Hurairah. Minum lagi Abu Hurairah sampai nggak kuat, saudara sekalian. Cukup ya Nabi. Kata Nabi, la, minum lagi ya Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, demi Allah, kalau satu tetes aja masuk lagi ke mulut saya, nih susu bakal mengalir dari jemariku ya Rasulullah, luber dari tubuhku. Nabi pun tersenyum. Kata Nabi, sudah, sini aku habiskan, kata Rasulullah. As-syahid di sini, hadirin, yang perlu saya sampaikan, yang perlu kita garis bawahi, lihat, Abu Hurairah dalam keadaan lapar seperti itu tidak mau mengemis kepada Abu Bakar Siddiq atau kepada Umar ibn al-Khattab atau kepada sahabat yang lainnya. Makanya disinilah kata Nabi, orang yang mendapatkan harta dari hasil mengemis, memaksa agar mendapatkan sesuatu dari orang, sehingga orang tersebut pun memberikan karena rasa tidak enak, tidak nyaman waktu memberikannya, maka itu harta nggak bakal bawa berkah sama sekali. Bahkan disebutkan di dalam kitab Sulamut Taufiq yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau katakan bahwasanya daripada ma'siyatul batan, daripada maksiat perut adalah memakan dari harta orang yang memberikan karena malu kalau tidak memberikan. Sebab kadang ada Pak, orang memberikan harta bantuan kepada kita karena malu. Artinya kalau dia nggak memberikan, malu dengan orang sekitarnya. Ini kadang-kadang kita membiasakan hal seperti ini. Kadang menyinggung, ada satu orang kita singgung di depan orang banyak. Lagi kumpul kita katakan, Sof, ini sahabat kita, masya Allah, baru dapat rezeki, hartanya masya Allah baik, diberikan kekayaan sama Allah, insya Allah dia bakal membantu kita setelah ini. Sof, dia membicarakan hal ini kepada umum sehingga orang tersebut kalau nggak ngasih malu, maka terpaksa dia memberikan, hadirin. Maka dinyatakan oleh beliau, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain karena malu, maka itu adalah hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan membawa keberkahan sama sekali. Hakaza. Jadi Nabi menyatakan jangan pernah meminta kepada manusia kalau selagi tidak hal yang sangat terpaksa. Bahkan kalau terpaksa pun sebaiknya juga minta kepada Allah. Cuman kalau nggak sanggup lagi boleh minta kepada manusia, cuman sekedarnya, cuman sekedarnya. Dulu hadirin ada satu orang ulama,
Kalau tidak salah Al-Habib Alwi bin Syekh Asgaf dari Palembang. Beliau dulu sering berkunjung ke Empang Bogor. Itu beliau, Masya Allah, hartawan dan dermawan. Hartanya banyak dan sering membagikan harta kepada orang yang membutuhkan. Beliau kalau masuk ke masjid di Empang Bogor sana, Masjid Ar-Raudhah, itu dia pakai jubah, Pak. Jubahnya itu berisi uang, berisi uang, Masya Allah banyak. Sama dia itu jubah, kalau udah nyampe situ, itu jubah digantung di tiang masjid, digantung di tiang masjid, ditaruh situ. Jadi dia bilang kepada masyarakat, ayo siapa yang butuh uang sesuai kadar kebutuhannya, silakan ambil dari jubah saya, silahkan. Jadi dia ngasih orang tuh, Pak, nggak pakai milih. Jadi orang dulu yang ngasihnya nggak pilih kasih, yang ngambil juga tahu diri. Jadi orang kalau situ pengemis, orang-orang miskin, begitu datang Habib Ali bin Syekh, senang semuanya. Alhamdulillah, hajat kita terpenuhi. Jadi cuma digantung, itu orang-orang datang. Butuh berapa uang? Butuh uang sekian, ambil dari jubahnya, dihalalkan. Cuman kalau orang dulu yang ngambilnya juga tahu diri, Pak, ngambil sesuai kebutuhan. Tapi kalau zaman sekarang ada yang kayak begini, Pak, jubah-jubahnya hilang. Artinya orang ngambil udah nggak sesuai kebutuhan lagi, sesuai hawa nafsunya. Kalau orang dulu sesuai kebutuhan. Wahakadza. Kemudian juga diriwayatkan Abi Abdurrahman Auf bin Malik Al-Ashja'i radhiyallahu ta'ala anhu qala, dikatakan kami, kata Abi Abdurrahman Auf bin Malik, kami pernah duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih kami ada 9 atau 8 atau 7. Ini yang menyatakan 9 atau 8 atau 7 ini syak dari sang perawi. Syak akan jumlah, ragu akan jumlah 9 atau 8 atau 7. Faqala, maka Nabi pun berkata kepada Auf bin Malik ini, ala tubayyuna Rasulullah, kepada Auf bin Malik dan para sahabat-sahabatnya, apakah kalian tidak mau membaiat Rasulullah, kata Nabi Muhammad. Maka dijawab, kata Auf bin Malik, kunna hadis ahad min Rasulillah. Kata Auf bin Malik, kita belum lama ini udah membaiat sama Rasulullah, kok Nabi nyuruh kita baiat lagi? Maka kami pun berkata, bai'anak ya Rasulullah, kami udah membaiatmu ya Rasulullah. Ini baiat yang dilakukan hadirin, yakni sebelum hijrah. Sebab Nabi waktu sebelum hijrah ke kota Madinah, Pak, itu 3 tahun berturut-turut sebelum hijrah Nabi selalu keliling kepada orang-orang yang pergi haji ke Mekah. Sebab orang jahiliyah juga udah melakukan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Maka pada musim haji itu Nabi keliling untuk berdakwah, masuk ke orang Yaman, masuk ke orang Madinah, masuk ke orang Taif, masuk ke orang-orang yang hadir kala itu untuk menjelaskan tentang Islam dan menjelaskan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun pertama itu ketika Nabi keliling, Pak, Abu Jahal ikut di belakang Rasulullah. Jadi kemana Nabi masuk kemah, Abu Jahal masuk di belakangnya Rasulullah. Itu Nabi menjelaskan bahwa saya ini adalah utusan Allah, saya diperintahkan untuk mengajak kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala. Udah panjang lebarnya Rasulullah, Pak. Kelar Rasulullah berbicara, Abu Jahal pun berbicara setelah Rasulullah. Kata Abu Jahal, la tusaddiquh, jangan kalian percaya ini orang gila dari kampung kita. Dia tuh jahatnya Abu Jahal, Pak. Nabi enggak marah, pindah ke kemah berikutnya. Nabi jelaskan lagi tentang Islam, Nabi tawarkan mereka memeluk agama Allah, Nabi jelaskan perintah Allah, larangan Allah. Udah panjang lebar, mereka sudah mulai tertarik dengan Rasulullah. Abu Jahal kembali berkata, la tusaddiquh, jangan dipercaya, ini adalah orang gila dari kampung kita. Begitu keadaan orang-orang yang dipengaruhi oleh Abu Jahal. Tapi ada orang-orang Madinah, mereka menggunakan akal. Tidak mungkin ini orang gila, sebab tutur bahasanya yang indah, sopan santun yang luar biasa, yang mana orang Madinah pun tertarik sekali pandang kepada wajahnya Nabi Muhammad. Walaupun Abu Jahal mengatakan jangan dipercaya ini orang gila sampai segala macam, itu orang-orang Madinah, ketika Abu Jahal keluar, ada satu orang menghampiri Nabi Muhammad. Dia katakan, ya Muhammad, bolehkah kami orang-orang Madinah berjumpa dengan engkau kembali, cuman di tempat yang tidak ada orang Mekah melihat? Kata Rasulullah, baik. Itu di Aqabah,
ya. Maka saudara sekalian, itu ada pertama hanya beberapa orang saja dari orang Madinah yang menemui Rasulullah secara sembunyi-sembunyi, ya. Nah itu 3 tahun berturut-turut tuh orang Madinah mengadakan pertemuan khusus dengan Rasulullah tanpa diketahui orang Mekah, ya. Nah di antaranya ini kejadian Auf bin Malik al-Ashja'i ini. Nabi bilang, apakah kalian tidak mau membaiat Rasulullah? Maka mereka katakan, ya Rasulullah, bay'na, barusan kita baiat dirimu ya Rasulullah, kalau engkau ini utusan Allah, kami siap mengikuti agamamu ya Rasulullah. Maka Nabi seakan-akan menunjukkan ini orang-orang Madinah masih belum paham. Nabi ulang yang kedua kali, ala tubayyuna Rasulullah, apakah kalian tidak mau membaiat Rasulullah? Ya. Mereka pun mengatakan sambil mengulurkan tangannya, ya Rasulullah, ibaratnya kami siap membaiat kepadamu kapanpun, tapi kan barusan kita baiat kepadamu. Kalau memang ada baiat lagi yang khusus, kepada apa ya Rasulullah kami harus membaiatmu? Maka Nabi mengatakan, ala anta abudullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Aku baiat kalian untuk menyembah Allah dan tidak mensekutukan Allah, dan untuk melaksanakan salat 5 waktu dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini setelah ngomong seperti itu, tiba-tiba Nabi seperti berbisik kepada mereka. Sekitar ada 7 atau 8 atau 9 orang, Nabi berbisik di antara mereka. Kata Rasulullah, wala tas'alun nasa syai'a, jangan mengemis pada orang, jangan meminta bantuan pada orang. Mau enggak saya baiat? Jadi bukan cuma mengabdikan diri kita kepada Allah, bukan hanya salat 5 waktu. Nabi bilang, alla tas'alun nasa syai'a, jangan mengemis kepada orang. Maka kami pun membaiat Rasulullah dengan keyakinan kami, dan kami sudah pasang tekad untuk tidak mengemis dan meminta bantuan kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Kata Auf bin Malik, falaqad ra'aitu, dan aku menyaksikan setelah baiat ini, itu orang-orang yang ikut berbaiat sama aku bersama Rasulullah, itu orang-orang, kata Auf bin Malik, saya dapatkan di antara mereka pernah kayak pecut yang buat memukul kendaraan unta atau apa untuk memacunya biar lebih kencang berjalan, terjatuh dari atas unta. Maka orang tersebut ketika jatuh ini pecut yang bisa untuk memacu kuda atau ontanya, begitu terjatuh dari atas onta itu, dia tidak meminta tolong dari orang yang ada di bawahnya, dia turun dari ontanya hanya untuk mengambil itu. Padahal dia boleh minta tolong dong, ambilkan pecutku, sebab kalau turun terlalu repot. Tapi setelah dibaiat sama Rasulullah, sampai ada barang yang jatuh, mereka nggak pernah meminta tolong dari orang, mereka turun dengan sendirinya. Wahakadha. Ya, artinya lihat sedemikian rupa hadirin, mereka orang-orang yang memang memegang teguh dari apa yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya meminta bantuan kepada manusia bukan hal yang dilarang, bukan hal yang diharamkan hadirin. Jadi bukan hadis-hadis ini beranggapan mengajarkan kepada kita bahwasanya meminta bantuan kepada orang hukumnya haram, musyrik. La. Tidak haram, tidak musyrik. Meminta bantuan kepada orang bukan hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam Islam diajarkan kepada kita untuk tidak mengemis melainkan hanya kepada Allah. Kecuali kalau keadaan darurat, maka hal tersebut bolehlah kita lakukan untuk meminta bantuan dari orang lain. Kemudian diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi menyatakan, la tazalul mas'ala bi ahadikum hatta yalqallaha wa laysa fi wajhihi maz'atul lahm. Kalau seandainya orang yang membiasakan dirinya mengemis, meminta bantuan kepada orang, maka dikhawatirkan nanti di akhirat kelak waktu berjumpa dengan Allah tidak ada lagi daging di wajahnya. Karena malu kepada Allah sampai rontok dia punya kulit dan daging di wajahnya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian juga diriwayatkan saat Nabi Muhammad berada di atas mimbar, bahwasanya Nabi menjelaskan tentang perihal sedekah dan juga ta'affuf, menjaga kehormatan untuk tidak meminta dan mengemis kepada siapapun. Maka Nabi menyatakan, al-yadul ulya khairu min yadis sufla, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan tangan yang di atas adalah orang yang menginfakkan harta, tangan yang di bawah adalah tangan yang mengemis. Maka di sini hadirin,
Ini anjuran buat kita semua untuk memperbanyak sedekah, ya, untuk memperbanyak sedekah. Apalagi di masa-masa sekarang ini, ya, masa yang saat ini, ya, kita diberikan kekhawatiran akan penyakit dan wabah, ya, sehingga banyak orang-orang saat ini khawatir. Di Jakarta dan sekitarnya, bahkan negara-negara sekitar kita, bahkan di seluruh dunia, saat ini lagi, ya, mereka mengalami kekhawatiran yang luar biasa akan virus, akan penyakit, akan wabah. Yang mana hadirin, sebenarnya Islam sudah mengajarkan kepada kita cara-cara untuk menangkal datangnya wabah, penyakit dan musibah. Dengan apa? Di antaranya dengan memperbanyak sedekah, ya. Sedekah dinyatakan, ya, di dalam hadis kata Rasulullah, dawu mardakum bisadaqah, sembuhkan orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Bahkan diriwayatkan di dalam hadis, sesungguhnya bala atau musibah tidak akan bisa melangkahi sedekah. Arti kalau orang sedekah hadirin, maka bala yang tadinya bakal turun tertolak, tertunda untuk turun. Kenapa? Sebab orang ini sedekah. Ditunggu hari esok, begitu orang ini tidak sedekah turun bala, tapi begitu dia sedekah tertolak lagi bala. Sebab Nabi menyatakan bahwasanya bala tidak akan bisa melangkahi sedekah. Makanya kalau kita banyak sedekah hadirin, ya, tiap hari usahakan kita bersedekah. Bahkan Nabi menyatakan bakiru bis sadaqah, ada riwayat badiru bis sadaqah, ya, berpagi-pagi harilah kalian bersedekah, ya. Atau ada riwayat lain badiru, arti bersegeralah kalian bersedekah. Sesungguhnya itu bisa menolak bala, kata Rasulullah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara hal yang bisa menangkal turunnya wabah penyakit atau musibah atau bala dengan cara bersedekah, memberikan bantuan, pertolongan kepada fuqara, masakin, kepada anak-anak yatim. Dan juga kalau bisa hadirin, kalau kita sedekah, ya, kalau kita bersedekah, niatkan kita ini mewakili keluarga kita, ya, sehingga yang tertolak bala bukan hanya pada diri kita, tapi juga pada keluarga kita. Niatkan ini sedekah, ya Allah, saya mewakili daripada anak-anakku dan istriku, dari keluargaku. Berapapun yang kita keluarkan hadirin, berikan pada fuqara, masakin, berikan buat masjid, berikan pertolongan pada orang yang membutuhkan. Wah, kata. Ini yang pertama. Sebab disebutkan di dalam hadis, al-lugam tadfa'un niqam. Lukam artinya suapan di mulut fakir miskin, suapan di mulut orang yang membutuhkan, itu bisa menolak turunnya bala, kata Rasulullah. Maka sedekah, ya, sebagaimana sesuai dengan hadis ini, kita perbanyak. Maka para aulia usalihin kalau datang pengemis ke rumah mereka, bukannya sedih, bukannya marah, yang ada mereka bahagia. Mereka beranggapan ini adalah hadiah yang dikirimkan Allah ke rumah saya. Sehingga hadirin, kata para aulia, orang-orang soleh ini, kami nggak perlu lagi mencari fakir miskin keluar. Orang miskin yang datang ke rumah saya, sehingga bisa saya berikan langsung kepada mereka. Beda sama kita zaman sekarang. Kalau pengemis datang ke rumah kita, kita ribut, ya. Apalagi kalau pengemis yang rutin datang tiap hari kepada kita, kita sumpah melihatnya lah. Sebenarnya hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kalau memberikan sedekah, ingat, berikan sedekah dengan thibun nafs, memberikan sedekah dengan hati yang lapang, berikan sedekah dengan hati yang senang. Kita tidak diajarkan meminta, tapi kita diajarkan memberi. Dalam Islam tidak dianjurkan mengemis, tapi dianjurkan kita membantu. Maka kita jalankan untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, hadirin. Kemudian juga, di antara yang bisa menolak turunnya bala, adalah doa, bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab saat ini orang-orang kekhawatiran akan virus, kekhawatiran akan musibah, mereka sibuk dengan kekhawatiran mereka hanya melihat dari internet, sibuk dengan internetnya, sibuk dengan televisinya, sibuk dengan beritanya lah. Sebenarnya kalau datang bala, dapat musibah kayak begini, kesibukan kita bukan lihat internet, tapi kesibukan kita memohon kepada Allah, meminta agar Allah jauhkan bala. Ini yang perlu kita sibukkan. Sesungguhnya hadirin, bala musibah yang bisa menolak hanya Allah, yang bisa mengangkat bala itu hanya Allah, bukan internet, bukan televisi. Sebab orang kalau kita lihat kemana-mana lihat internet,
Udah berapa korban yang sekarang yang jatuh? Meningkat, tadi 20 sekarang 30. Meningkat sekarang 35. Khawatir terus. Tapi kalau kita memohon kepada Allah, tinggalkan itu semua, sibukkan diri kita dengan Allah. Waspada boleh, hadirin. Waspada tidak dilarang, ikhtiar untuk menjaga diri kita biar tidak terkena penyakit, itu hal yang dibolehkan dalam syariat. Tapi kekhawatiran berlebihan ini tidak dibenarkan. Kekhawatiran sesungguhnya hanya kepada Allah, hanya pada murka Allah, bukan pada penyakit. Sebab ini penyakit Bapak, kalau sekalinya kena kepada manusia, ujung-ujungnya meninggal dunia, selesai. Tapi kalau penyakit maksiat, penyakit dosa, penyakit ujub, penyakit takabur, penyakit riya, penyakit sum'ah, penyakit memutuskan tali silaturahmi, ini sampai mati pun gak hilang. Bahkan di dalam kubur bakal menggerogoti korbannya, bahkan di akhirat bakal menyusahkan pelakunya. Maka tugas kita adalah ayo bertaubat, baca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab ini juga salah satu cara untuk menangkal bala. Jadi di antaranya sedekah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perbanyak taubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah jauhkan bala dan musibah dari kita, dan dijaga negara kita dari berbagai macam musibah, dijauhkan daripada bala, dan Allah angkat secepatnya penyakit yang saat ini tersebar di dunia ini, khususnya bagi saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di berbagai macam tempat, sehingga kehidupan kita bisa kembali normal sebagaimana adanya. InsyaAllah Allah berikan taufik hidayah, dan Allah tunjukkan kepada kita jalan yang benar, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Mungkin sampai sini dulu hadirin. Mohon maaf tidak bisa melanjutkan taklim kita hingga isya, sebab masih ada pengajian lagi yang lumayan agak jauh dari tempat ini yang harus kita kunjungi. InsyaAllah yang sedikit bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.